Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertemuan ke-17 masih bab yang ke-10 kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan bahwasanya pelaku bid'ah itu ujung-ujungnya mereka jadi lari dari ajaran yang ori, yang asli. Ujung-ujungnya mereka tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baru saja ngetren ini adalah kasus masa sih menutup mata kaki masuk neraka. Ini salah satu contoh. Orang kalau sudah jatuh pada bid'ah maka dia akan mudah menolak hadis-hadis Nabi, mudah menolak ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsunya. Wa fihi aidan an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qala. Di dalam hadis yang riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya ada sebagian sahabat yang berkata ana fala akul lahm. Adapun aku saya tidak akan makan daging. Wa qala al-akhar amma ana fa aqumu wala anam. Yang lain berkata, kalau begitu saya akan salat malam semalam suntuk, tidak ada tidur sama sekali. Wa qala al-akhar amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun yang lain berkata, saya tidak akan menikah wanita. Tidak akan menikahi wanita. Wa qala al-akharu amma ana fa asumud dahr. Yang lain berkata, adapun saya akan puasa sepanjang masa. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata kepada mereka, walakinni anamu wa aqumu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa wa akulul lahm faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku ini tidur dan bangun mengerjakan salat malam. Saya ini puasa dan juga kadang tidak berpuasa, sunnah. Dan saya juga menikahi wanita dan saya juga makan daging. Sehingga siapa yang tidak suka denganku maka dia bukan bagian dari golonganku. Fata'ammal idza kana ba'dul afadhil sahaba lamma arad tabattul ibadah. Sekarang bisa dibayangkan jikalau sebagian sahabat yang mulia saja yang mereka punya niatan baik, pengen fokus ibadah, ya totalitas ibadah. Qala fihi hadzal kalamul ghalid. Nabi masih memarahi mereka dengan kemarahan yang keras seperti ini. Wasamma fi'lahu rughuban 'anis sunnah, dan Nabi menamakan perbuatan mereka ini adalah benci sunnah. Padahal niatannya baik. Fama dhannuka bi ghairi hadhi minal bid'ah? Lantas apa prasangka Anda terhadap bid'ah-bid'ah yang lain selain bid'ah ini? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah? Lantas bagaimana lagi kalau pelakunya adalah selain sahabat? Ini saja sahabat, ya. Sahabat punya niatan baik, pengen totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dimarah-marahin Nabi, ente ini tidak suka dengan sunnah namanya. Kalian ini tidak suka dengan sunnah namanya. Berarti orang berbuat bid'ah itu dicap benci dari sunnah, meninggalkan sunnah, sehingga bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ini terjadi pada para sahabat, lantas bagaimana kita ini kok berani-beraninya menganggap ini baik, ini baik, ini baik? Atas landasan apa? Ini saja sahabat menganggap baik, ditegur sama Nabi dengan teguran yang keras. Lantas bagaimana dengan Anda? Makanya jangan sok jadi orang hebat yang bisa membuat syariat sendiri, tata cara sendiri, ajaran sendiri dan yang lain sebagainya. Kemudian Anda bangga dengan tata cara ajaran buatan Anda itu.
Jadi intinya orang yang berbuat bid'ah itu walaupun niatannya baik, dia secara tidak langsung benci kepada sunnah. Makanya di realita kehidupan memang benar orang yang berbuat bid'ah itu gak suka dengan sunnah. Jadi sahabat dikabari dengan hal itu, ente gak suka sama sunnah itu namanya. Maka benar akhirnya sekarang orang-orang yang berbuat bid'ah bagaimana kebencian mereka kepada sunnah itu luar biasa. Tidak suka dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.